Nah, kali ini contoh yang saya gunakan adalah variabel likuiditas sebagai variabel independen pertama, nilai tukar sebagai variabel independen kedua, dan profitabilitas sebagai variabel dependent. Nah, untuk langkah-langkahnya di dalam data SPSS sudah saya sediakan di lembar kerja data view. Datanya seperti ini. Ada 60 observasi. Kemudian di sini ada nilai tukar dan profitabilitas diwakili oleh ROA. Selanjutnya untuk langkah-langkah dari pengolahan datanya, di dalam pengolahan regresi berganda ya nanti ada namanya asumsi dari regresi berganda. Pertama udah pasti uji normalitas, kemudian uji multikolinearitas, uji heterodistasitas. Kemudian karena ini menggunakan data time series, maka perlu juga uji autokorelasi. Jadi ini adalah 4 asumsi yang harus dipenuhi dari model namanya regresi yang berganda. Kita mulai ya. Di dalam SPSS-nya kita klik analyze, kemudian regression linear. Jadi untuk semua model regresi masuk ke analyze regression linear. Selanjutnya di dalam SPSS di regresi itu nanti ada kotak dependent sama independent. Sesuai fungsinya, tadi profitabilitas atau ROA di dependent, kemudian likuiditas dan nilai tukar ada di independent. Kemudian kita lanjut untuk asumsinya itu yang perlu dicentang nanti ada di menu statistik. Secara default, kalian akan menemukan di statistik itu ada 2 centang yang otomatis muncul, yaitu estimate sama model fit. Centangan estimate ini nanti akan berfungsi ketika kalian menginterpretasikan uji hipotesis ya. Uji hipotesis parsial atau masing-masing. Kemudian yang model fit nanti untuk uji yang simultan atau uji yang bersama-sama. Uji F kita sebutnya. Jadi kalau model fit itu kita centang muncul nilai R square dan adjusted R square. Selanjutnya untuk yang dicentang adalah collinearity diagnostic. Ini untuk output dari uji multicollinearitas. Kemudian residual itu ada Durbin-Watson. Ini untuk output dari uji autokorelasi. Kebetulan salah satu metode autokorelasi yang digunakan di SPSS adalah Durbin-Watson. Kalau udah ada 4, kita klik continue. Selanjutnya di bagian menu save kita masuk ke nilai residual asynchronous ini dicentang. Nanti nilai residual ini berfungsi untuk uji normalitas ya. Ketika kita centang ini nanti akan muncul data baru di data view. Kita klik continue dan oke. Nah, balik ke data lagi. Nah, ini adalah hasil centangan dari uji normalitas ya. Centangan dari uji tadi residual. Oke, kita akan melakukan pengujian yang pertama, asumsinya uji normalitas. Nah, uji normalitas ini nanti menggunakan metode, kalau saya menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Ada juga yang menggunakan metode normality plot. Oke, uji normality plot. Kalau saya sekarang di sini kita fokus pada Kolmogorov dulu. Nanti kita bandingkan kenapa saya lebih suka menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, Kolmogorov-Smirnov ini nanti langkahnya, kalau sudah muncul data ini kita masuk ke analyze, kemudian non parametric test. Setelah itu satu sampel KS. Kita masukkan yang nilai residualnya.
dan klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. One sample common test. Kalau saya pindahkan dulu, klik kanan, copy object, kemudian pindahkan ke file Word-nya. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu uji multi-call. Uji multi-call di outputnya sudah ada di sini, yang VIF sini, dan dia jadi satu sama si variabel koefisien. Tadi yang kita centang estimate, keluarnya koefisien. Namun kalau kalian menyajikan ini data hasil multi-call terpisah, bisa kita kembali ke SPSS-nya, klik analyze, kemudian regression, setelah itu linear. Nah, di bagian statistik itu Dubin Watson hilang, estimate hilang, model fit hilang. Jadi hanya muncul collinearity. Nah, ini bagi yang memang kalian ingin penyajiannya hanya tabel multi-call saja, VF saja, continue. Setelah itu tadi yang bagian save dihilangkan ya, karena kita fokus pada multi-call. Kemudian, oh ya, tadi saya ingin menambahkan normalitas menggunakan plot. Jadi saya munculkan sekalian plot, normal body plot, dicentang ini aja satu. Nah, continue dan oke. Nah, kita lihat bahwa ada sama kan dengan yang ada di tabel koefisien. Ya, tapi untuk penyajiannya lebih simple, biasanya ada yang memang langsung menggunakan tabel outputnya, atau ada juga yang menggunakan tabel sendiri, jadi tidak di copy paste seperti saya ini. Tadi saya juga nyentang normal body plot. Saya masukkan dulu hasil output plotnya, mana? Nah, ini dia. Ya, oke, udah, yang udah muncul normalitas sudah, terus multi-call sudah, tinggal hetero sama autokorelasi. Nah, untuk hetero ini kalau kalian baca-baca buku SPSS, khususnya multivariate SPSS di bukunya Imam Ghazali, metode yang digunakan umumnya menggunakan uji Glaser. Gitu. Dilakukan dengan menggunakan hasil regresi dari absolute residual. Tuh. Jadi referensinya yang memang saya gunakan Ghazali, multivariate SPSS. Apapun itu bukunya bersama, mau terbitan yang dulu sampai sekarang sama. Dan yang umum digunakan biasanya ini dulu, Glaser. Ya, nanti kalau Glaser yang nggak cocok, boleh melakukan atau menggunakan metode lain selain Glaser. Nah, langkahnya menggunakan hasil regresi absolut dari residual. Karena kita bicara absolut, sedangkan residualnya tadi di data SPSS sudah ada nih, residual. Kita tinggal bikin data absolutnya saja. Kita klik transform, kemudian baris pertama ini compute variable, kemudian pilih yang arithmetic di sini nih, ya. Cari ABS atau absolute. Nah, ABS ini kita klik, ya kan? Melakukan absolute value of number expression. Oke, yang datanya itu harus numerik atau angka. Ini kita klik pindah atas, standar residual kita masukkan ke sini. Target variabelnya ABS res, itu yang umum digunakan, ya. Jadi ABS res itu menjelaskan bahwa kita sudah mengolah nilai residual menjadi absolut. Nanti kalau kita klik di sini ABS res, otomatis di datanya akan muncul
ABS-RES. Nah, ini yang akan kita regresikan ya. Nah, lanjutnya kita masuk ke Analyze Regression Linear. Profitabilitas kita keluarkan, kita ganti ABS-RES. Ini untuk uji hetero ya. Statistiknya yang kita centang hanya estimate saja ya, hanya estimate saja. Continue, plotnya kita matiin. Nah ya, cek lagi ABS-RES, likuiditas, nilai tukar, statistiknya hanya estimate, plotnya kosong, save-nya juga kosong. Oke. Nah, ini yang kita pindahkan. Ini yang kita pindahkan ke sini. Sedangkan terakhir uji autokorelasi tadi sudah jelas pakai uji Durbin-Watson. Mana tadi ini ya. Baik. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk pengolahan data dan asumsi yang harus dipenuhi. Nanti kita continue lagi di video selanjutnya bagaimana cara menginterpretasi output ini ya, bagaimana cara. Terima kasih, sampai ketemu di video interpretasi selanjutnya.